Bab 41 gagal. Anti semakin intens menatap suaminya, hatinya mulai berdebar tak kalah kencangnya dengan debaran Alteza. Jantungnya bergemuruh hebat. Apa dia mau mengatakan, "Aku mencintaimu"? Ya. Gumam-gumam Anti dalam hati, yang membuatnya kalang kabut tak karuan. Rasanya sampai mau melompat kegirangan, tapi sebisa mungkin, dia menahan diri. Meskipun dalam hati sudah menggebu-gebu. "Kamu mau bilang apa, sayang?" Anti sengaja mencondongkan tubuh, dan menatap suaminya intens. Alteza merasa terintimidasi, ini pertama kalinya. Marissa yang sangat cantik saja tak mampu membuatnya dalam situasi macam ini. Anti benar-benar berbahaya baginya. Bahaya, karena mampu membuatnya sulit berkutik dengan segala rasa yang campur aduk. "Aku, cuma mau bilang, kalau aku mencarimu. Aku pikir kamu masih tidur, sudah bangun ya. Ayo kita nonton TV," ujar Alteza yang mendadak banyak bicara. Mendengar perkataan Alteza, Anti jadi kecewa. Berharap apa aku? Berharap dia mengatakan cinta, gitu. Mana mungkin, kamu itu harus sadar diri, Anti. Teriak Anti dalam hati. Anti tersenyum, untuk menyembunyikan rasa kecewanya. "Kamu duluan saja, aku mau bersiap dulu," sahut Anti seceria mungkin. Alteza mengangguk, dan segera keluar dari kamar. Setelah pintu kamar tertutup, dia mengelus dada. "Sial, gagal," pekiknya dalam pelan, sambil mengepalkan tangan. Ternyata tak semudah itu mengatakan perasaan, gumamnya pelan, diiringi helaan napas pelan dan gusar, lalu kembali ke ruangan tempat tadi dia dan Safta berbincang. Di sana, Safta sedang berkutat dengan laptopnya. "Gagal," ucap Alteza pada Safta. Safta mengalihkan perhatiannya kepada sang tuan, dan menyimpan dulu laptop di meja. "Gagal? Apanya yang gagal, tuan?" tanyanya dengan sorot mata dipenuhi keheranan. Aku hampir saja mengatakan perasaanku. Tapi ternyata sangat sulit, aku tak bisa mengatakannya," sahut Alteza kesal kepada diri sendiri. Safta mengernyit. "Maksud Anda? Kenapa kamu mendadak bodoh sih?" kesal Alteza. Dia mulai menceritakan semuanya dari awal, saat baru masuk ke dalam kamar, sampai hendak mengatakan perasaan, namun karena merasa sangat gugup, malu, dan alasan lainnya, dia gagal mengatakan dan malah mengatakan hal yang menurutnya konyol. Alteza menyandarkan punggung ke sandaran sofa, sambil memejamkan mata. Safta sekuat tenaga menahan rasa ingin tertawanya, mendengar perkataan Alteza. Bahkan, dia sampai membungkam mulutnya sendiri dengan tangan, agar tidak tertawa. Kenapa sulit sekali, ya? Kenapa rasanya lebih mudah menghadapi klien, daripada mengatakan perasaan kepada seorang gadis, ucapnya dengan nada jengkel, masih dalam posisi yang sama. "Gadis? Bukankah Nona sudah bukan gadis lagi?" Ingin rasanya mengatakan hal ini, tapi tentu saja, Safta menahan diri untuk tidak mengatakannya, bisa kesal nanti Alteza. Tuannya ada-ada saja. Akhirnya, Safta hanya bisa berkata dalam hati saja, "Tuan, bukankah Anda setiap hari bertemu di dalam kamar, bahkan sudah sering bersama, Safta menjeda perkataannya yang menurutnya mulai menjurus ke arah iya. Alteza membuka mata, dan melirik Safta. "Lalu kenapa masih gugup? Kenapa masih malu? Seharusnya, Anda tinggal katakan saja, menurut saya itu tak terlalu sulit," ujar Safta, sambil membayangkan saat Alteza kesulitan mengatakan cinta, pasti wajahnya sangat lucu. Dia jadi ingin melihat raut tegang Alteza, yang belum pernah ditunjukkan saat meeting bersama klien. Alteza menegakkan punggung, dan menatap kesal Safta. "Tak semudah seperti bayanganmu, kamu akan tahu rasanya nanti, saat kamu bertemu wanita yang kamu cintai, lalu ingin mengatakan perasaan kamu. Kamu pasti gugup dan kesulitan juga. Saya tak akan begitu, hal macam itu pasti tak sulit." Safta tak mau kalah,
dia yakin tak akan sebodoh dan sekaku Alteza dalam urusan cinta, ya, meski dia belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Sekarang kamu bilang begitu, tapi nanti kamu tak akan bisa berkata apa-apa lagi setelah bertemu gadis itu. Alteza tak mau kalah, matanya mendelik ke arah Safta. Safta akhirnya mengalah, karena kalau tidak mengalah, Alteza tak akan mau dibantah. Iya, Tuan. Sementara itu, Anti merebahkan diri di atas kasur dengan tatapan lurus ke arah langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Angin terasa menyentuh kulitnya, yang masuk melalui jendela yang sebelumnya sengaja dia buka. Kenapa aku sampai sepercaya diri itu? Gumamnya kesal pada diri sendiri. Tapi, tadi itu, aku sudah berharap kalau dia akan mengatakan cinta padaku, gumamnya lagi. Anti berguling-guling di atas kasur, sambil memukuli bantal yang ada di dalam pelukannya. Setelah perasaannya terasa lebih baik, dia kembali merapikan penampilan, lalu mencari Alteza. Rupanya suaminya sedang mengobrol dengan Safta. Dengan malas, Anti menghampiri dan duduk di samping suaminya, bibirnya tersenyum. Sebuah senyuman masam yang dia paksakan, ya, mungkin efek dari patah hati. "Kenapa Anda kelihatan lemas?" tanya Safta, yang sebenarnya tahu alasan sikap Anti. Dia sengaja ingin memancing Anti dan Alteza, agar mau mengakui perasaan mereka masing-masing tanpa paksaan. Bukannya Anti sudah mengakuinya tadi? Berarti tinggal Alteza yang harus melupakan egonya untuk bisa mengakui perasaannya. "Tanya saja, tuanmu," ketus Anti sambil menyandarkan kepala di dada Alteza dan melingkarkan tangan di perut sang suami. Anti jadi semakin berani untuk bersikap mesra kepada suaminya itu, tak peduli jika seandainya ditolak. Toh, rasanya, harga dirinya milik seutuhnya Alteza, suaminya. Alteza merasa senang dengan sikap Anti, tapi kesal mendengar jawaban Anti yang seolah menyalahkannya. "Kenapa harus tanya aku?" Dengan bingung. "Tanyakan saja pada dirimu sendiri," sahut Anti ketus. Alteza terjengkit mendengar perkataan Anti. Ini kali pertamanya, Anti berkata yang menurutnya tidak baik. Apa yang salah? Apa yang sudah diperbuatnya? Apa Anti sedang marah kepada dirinya? Tapi, di mana letak kesalahannya? Alteza sama sekali tidak bisa menemukan apa kesalahan dirinya. Safta tersenyum simpul. "Tuan, apa yang sudah Anda perbuat sampai Nona lemas begitu?" tanya Safta, yang ditanggapi salah paham oleh Alteza. "Lemas? Ya, karena tadi kami main 3 ronde, sepertinya dia kecapean." Jawaban yang bukan hanya membuat Anti sampai merasa malu, tapi juga Safta. Anti mencubit pinggangnya cukup keras. "Kenapa bicara seperti itu, sih?" Alteza memekik pelan sambil mengusap pinggang yang terasa panas akibat cubitan Anti. "Kenapa mencubitku? Kalau mau cubit ya dia saja, kan dia yang nanya seperti itu." "Aku hanya menjawab sejujurnya," kesal Alteza. "Jadi aku boleh mencubit dia ya?" Senyuman licik terbit dari bibir Anti. Dia berdiri hendak beranjak menuju tempat duduk Safta. Orang yang mereka bicarakan hanya duduk diam dalam tenang, seolah tak peduli dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Toh keduanya sama-sama bicara hal yang tidak bermanfaat menurutnya. "Tunggu," Alteza mencegah dengan kata-kata. Anti membalikkan badan, menatap Alteza dengan malas. "Jangan berani menyentuh pria lain, kalau mau cubit, ya sudah cubit aku saja. Aku siap kesakitan demi kamu, palingan nanti masuk rumah sakit," ucap Alteza, yang membuat Anti tertawa renyah mendengarnya. Masa dicubit saja bisa masuk rumah sakit? Lagian, dia juga mencubit pakai perasaan kali. Tidak akan sampai tega menyakiti orang yang dicintainya, Alteza. Hahaha, meski sudah berusaha menahan tawa,
Tapi akhirnya pecah juga tawa Safta saat mendengar perkataan konyol Alteza. "Kamu sedang menertawakan aku." Alteza menatap kesal Safta. "Dasar jomblo, sana cari jodoh, atau aku akan mencarikan untukmu. Tapi, kalau mau stok yang seperti dia, sudah habis, hanya ada satu saja di dunia ini. Dan sekarang sudah menjadi milikku." Mata Anti sampai membola mendengar perkataan Alteza. "Kenapa kamu selalu membuatku bingung, sih?" Itu kira-kira arti dari tatapan mata Anti.